Oke, selamat datang di channel pertama kami, di mana kami bakalan membahas berbagai macam barang dan sebagainya. Bukan hanya barang, bahkan alat-alat seperti Gundam, itu termasuk apa ya? Termasuk hobi sih. Termasuk hobi. Ya, itu juga bakalan kami bahas dan sebagainya. Tapi untuk di video pertama ini, kami bakalan ngebahas salah satu produk dari Korea. Apa tuh? Taehyun A4 bukan. Taehyun A4 dan itu juga kayaknya bukan dari Korea sih. Cuma aku ngelihat dari boxnya made in China. Berarti bukan dari Korea. Itu Ngejokes doang berarti. jokes doang, benar. Oke, ini mixer yang dapat digunakan untuk berkaraoke, terus membuat podcast, rekaman podcast maksudnya. Dan juga apa tuh? Karaoke juga bisa. Tadi kan udah disebutkan di Oh awal. udah. Lupa. Live streaming dan ya kita merekam ini sekarang menggunakan mixer Taehyun. Taehyun A4, bukan Taehyun, Taehyun A4. Taehyun. Oh ya Taehyun. Salah. Nah, jadi oh ya, untuk price mixer tersebut ya mungkin untuk anak kosan seperti kami sangatlah ramah di kantong. Bukan hanya ramah di kantong, ramah di lingkungan juga. Tetapi lingkungan kosan kami yang tidak ramah. Waduh. Kayaknya itu masalah internal itu. Gak Ya, salah bohong sih. kayaknya nggak usah dimasukin ya. Tapi ya seperti itulah teman-teman. Untuk ini juga menjadi salah satu rekomendasi kami untuk ke kamu yang lagi memulai berselancar atau memulai meng-YouTube seperti yang Yang kita lakukan sekarang ini ya memulai membuat konten-konten YouTube atau mulai membuat konten-konten yang lainnya, kita memutuskan untuk membeli mixer dari produk Taehyun ini karena memang ya salah satu alasannya yaitu affordable gitu, yoi dengan price yang tidak tidak membuat sakit di kantong dan di kepala. di kepala juga. Dan tentu ini disclaimer ya, ini adalah honest review jujur dari kami sebagai pengguna atau konsumen dari produk Taehyun ini. Benar. Jadi bisa dibuat untuk kalian yang ingin mencari mixer yang murah tapi kualitasnya lumayan, mungkin bisa menonton video ini sampai habis. Benar banget. Dan bakalan kami jelasin juga fitur dan cara penggunaannya. Seperti itu. Jadi tetap stay tune terus teman-teman di Power Fonger. Oke, ini bakalan aku keluarkan langsung barangnya ya. Nah, sudah terlihat bentuk fisik dari box Taehyun A4. Mungkin bisa langsung dijelaskan sama Saudara Daus. Silahkan. Oke. Ngomong-ngomong soal boxnya dulu ya, kita awal-awal kan disuguhi dengan boxnya dulu. Desain dari boxnya itu cukup menarik sih. Di sini ada gambar apa saja yang bisa dimainkan atau di apa ya ini namanya, difungsikan atau diapakan lah, itu pokoknya yang bisa di ke cover tercover atau teratasi, bisa dimainkan oleh si mixer Taehyun ini ada di sini semua, mulai dari mix dan lain-lain. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saudara Samsul ya, karena saya tidak paham. Di sini kita bicara tentang desainnya aja, desain dari boxnya ini. Menurut saya pribadi sih desain dari boxnya ini cukup menjanjikan sih, cukup proper sih buat barang yang eh, bisa dibilang kayak mixer kan banyak yang mahal-mahal juga tuh. Ini mixer yang affordable di kantong gitu, tapi barang dengan kualitas box yang seperti ini menurutku bagus sih. Print-printan gambar juga HD, mantap, tidak melebar-melebar kemana-mana. Soalnya biasanya kan produk-produk yang emang tergolong ramah di kantong gitu loh, atau maaf murah gitu, biasanya print-printnya tuh tidak HD, terus melebar-melebar kemana-mana, tidak jelas pengaplikasiannya apa aja yang di situ gitu. Tapi di sini cukup lengkap, fitur juga ada, terus gambar ada, pokoknya mantap lah. Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya oleh saudara Samsul. Yoi. Tadi itu mengenai boxnya ya. Untuk masalah fitur sudah dijelaskan, udah ada langsung di dalam boxnya. Terus masalah desainnya, karena jujur aku nggak paham masalah desain. Aku cuma
menjiplak kah orangnya kalau bisa dibilang untuk menggambar. Dan sudah dijelaskan sama saudara Daus mengenai ya meskipun murah cuma apa ya Kualitasnya. kualitasnya sangat menjanjikan lah. Bisa dilihat dari boxnya doang gitu udah kayak wah ini pasti bakalan bakalan awet bakalan bagus lah hasilnya seperti itu. Mungkin seluk beluk di dalamnya bakalan aku jelasin setelah ini ya, nanti aja tunggu. Siap. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin seluk beluk dari si mixer Taiyun A4 ini. Tapi sebelum itu kita keluarkan dulu ya barang-barangnya. Barangnya maksudnya. Nah, sudah keluar. Nah, di dalam mixer, di dalam apa ya, kelengkapan dari mixer Taiyun A4 ini ada mixer itu sendiri sudah jelas. Masa enggak sih? Terus ada kabel charge-nya. Kabel charge-nya ini masih tergolong tipe lama karena masih menggunakan Type B. Belum menggunakan charger-chargeran yang seperti sekarang ini Type C. Terus ada dan satu lagi ada buku panduan. Nah, buku panduan ini berguna untuk kamu misalnya masih belum terlalu memahami. Cuma mungkin dari video ini bakal aku jelasin sejelas-jelasnya sampai kamu paham. Dari seluk-beluknya lah intinya. Oke, mulai dari kabel powernya dulu deh. Mulai dari chargernya, cara menghidupkannya itu seperti apa. Cuma nanti bakalan diproyeksi setelahnya. Nah, di ini kita aku bakalan ngejelasin fitur yang ada di mixernya aja dulu ya. Di sini ada untuk kabel power, terus ada on off-nya di sebelahnya. Terus ada 4 line untuk mic atau untuk alat-alat instrumen seperti gitar, keyboard dan sebagainya. Terus ada apa? Outputnya itu bisa digunakan untuk speaker gitu. Terus dua line awal itu harus menggunakan kabel XLR, kabel 365 juga bisa. Terus di line 34 itu ya harus menggunakan kabel 365. Cari aja di Google ada kok. Kabel XLR juga ada. Nah, terus untuk empatnya lagi ini karena belum pernah saya pakai sama sekali. Saya belum tahu kegunaannya untuk apa, cuma yang terlihat dari buku panduan dan cover boxnya itu digunakan untuk menghubungkan DVD, VCD dan sebagainya seperti itu. Terus ya kabel output ya tinggal dicolokin aja ke speaker gitu. Terus lanjut di sini sudah tercantum. Jadi untuk kamu yang memakai mic condenser di sini sudah ada phantomnya plus 48. Jadi suara kamu itu kalau misalnya misalnya kabel mic condenser memakai fitur phantom itu suara kalian itu bakalan lebih menggelegar gitu seperti itu. Terus di sini ada ya settingan suaranya seperti biasa. Terus ada efeknya juga. Di sini juga efeknya itu cuma echo doang seperti ini. Cek. Nah, seperti itu. Terus ada untuk line yang ketiga di situ itu untuk membesarkan suara yang ada di yang terhubung langsung di USB. Nah, ini kan belum kujelasin nih. Nah, di sini ada port untuk USB, misalnya kamu tidak ketika kamu pengen senang-senang sama kawan, terus ya baterai kamu habis dan sebagainya, cuma kamu ada USB yang di situ udah ada lagunya, kalian tinggal colokin aja. Terus ya settingan suaranya itu settingan masalah suara besar ngebass dan sebagainya itu ada di layer nomor 3 seperti itu. Terus ya ada mode Bluetooth-nya juga. Di sini ada monitoring untuk monitoring juga kamu bisa menggunakan earphone, headphone dan sebagainya. Di sini ada pengeras suaranya juga. Seperti itu. Oke, kita berpindah atau beralih ke pembahasan selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Samsul soal apa saja fitur-fitur yang terdapat di mixer Taiyun ini. Sekarang kita beralih ke pembahasan soal pengaplikasiannya atau cara menggunakan dari mixer Taiyun ini. Oke, langsung aja ya. Mungkin mulai dari on off-nya dulu. Cara memasukkan powernya ke dalam mixer itu. Mungkin dari kabel charge yang tadi udah
aku jelasin kalau misalnya kita membeli mixer ini sudah include kabel charge, buku panduan, dan mixer itu sendiri. Nah, mungkin dari sumber listrik itu langsung masukin ke portnya mixer. Itu ada di belakang. Terus setelah itu masuk, kita lihat di lampu indikatornya sudah ada tulisan lain. Nah, berarti itu udah siap untuk pakai. Terus kalau misalnya kamu mau menghubungkan langsung ke laptop atau memulai rekaman, kamu bisa ambil kabel USB-nya, colokkan ke laptop, masukin ke port. Terus lihat lampu indikatornya. Kalau misalnya lampu indikatornya masih bertulisan lain, itu kamu bisa langsung menekan tombol di belakangnya, di sampingnya itu, sampai persis. Klik, ditekan, terus kalau berpindah ke PC berarti sudah terhubung. Seperti itu. Itu untuk on off-nya dulu. Nah, kita lanjut ke pemasangan mic. Di situ ada 4 line, 2 line menggunakan kabel XLR dan kabel 364 kalau nggak salah. Ya kabel yang panjang itulah, terus 2-nya lagi ya khusus kabel 365 itu. Nah, kamu colokin, misalnya kamu mau tandem kayak kami ini namanya tandem. Tandem. Oh, siap. Apa ngobrol berdua, anjay. Pokoknya kalau kamu misalnya mau buat podcast berdua, kamu masukin ke line 1 line 2 pakai kabel XLR, kalau nggak kabel 364, terus hidupin 48 volt phantomnya itu ditekan. Terus setting. Kalian coba dulu suaranya, udah cocok belum? Kalau misalnya belum cocok, di situ ada gain, ada high, ada low, sama ada peak. Nah, kamu bisa membesarkan suara di situ, menyeting suaranya di situ, seperti itu. Terus ada lagi kabel USB-nya. Oh ya, kok tiba-tiba kabel USB ya? Outputnya dulu. Outputnya itu ada 2 colokan. Di situ kamu bisa memasang untuk speaker. Terus ada 4 colokan di atas line 3 dan 4. Di situ ada pemasangan untuk alat-alat musik atau DVD. Karena aku belum tahu jelasnya gimana. Cuma yang ku tahu itu seperti itu karena aku juga belum pernah memakai keempat channel ini, yang ini. Nah, oke, lanjut ke kabel di port USB. Di port USB ya seperti biasa kamu bisa memasukkan USB di situ. Terus untuk menyeting suara dan sebagainya itu ada di line ketiga. Nah, line ketiga nih bisa dilihat. Nah, terus kalau misalnya kamu ingin memonitoring itu bisa langsung colokin ke headphone nih. Nih, untuk colokin apa nih namanya, port untuk headphone ya itu pokoknya. Itu Port untuk headphone, nanti headphone kalau nggak earphone dan sebagainya gitu. Terus ada tombol bluetooth juga, kamu bisa langsung klik. Ini nggak sengaja nggak aku klik karena takutnya langsung berubah suaranya, karena sekarang aku lagi ngerekam memakai mixer Taiyun A4 ini. Jadi kualitas suara dari Taiyun A4 ini mungkin bagi teman-teman yang bertanya-tanya gimana sih kualitas suaranya, ya ini sekarang video yang sedang teman-teman tonton itu kita record pakai mixer Taiyun A4 ini. Yoi, seperti itu. Terus untuk ini ada kekurangannya sih dari mixer Taiyun Apa A4 nih? ini. Kekurangannya ini meskipun ada 4 line, cuma kalau misalnya kamu rekaman di Adobe Audition itu tetap ada di satu line gitu. Meskipun udah pakai dua mic ya. Dua mic. Meskipun udah pakai 2 mic, tetap berada di satu line gitu. Dia nggak bisa terpisah suaranya. Ya, seperti itu. Itu mungkin kekurangannya. Tapi menurut saudara Samsul itu sebagai suatu kekurangan yang fatal nggak sih? Menurutku itu lumayan fatal sih, karena untuk pertama kali kan aku pengen membeli mixer ini untuk rekaman podcast. Terus dengan menggunakan Adobe Audition merekam suaranya di sana. Nah, ternyata pas setelah dikulik kok tetap masih satu line. Ini bagaimana nih cara membuat biar jadi 2 line yang berbeda gitu. Dan itu tidak bisa, udah dicari kemana-mana, jadi ya tetap seperti ini. Itu mungkin minusnya. Ya mungkin kalau fatalnya itu susah untuk membedakan suara si lawan tandemmu. Misalnya suara kamu sama-sama ngebass, sama-sama frekuensinya sama, mungkin bakalan susah di editingnya seperti itu. Oh, siap.
Oh iya, tadi kelewat ini mungkin ada yang bertanya-tanya juga gimana sih cara memakai Bluetooth-nya tuh fungsinya apa sih gitu. Oh, untuk pakai Bluetooth-nya itu gampang aja, tinggal diklik. Terus nanti ada lampu indikator BLT. Nah, itu berarti udah masuk ke Bluetooth. Nah, kamu tinggal ini aja, tinggal nyalain Bluetooth di HP kalau nggak di laptop. Terus masuk sambungkan ke mixernya tersebut. Kalau nggak salah namanya eh Apa nih? Port Audition 2.0 kalau nggak salah ya. Oh, siap siap siap. Jadi kalau sudah pairing dari device ke Taeyun A4 ini bisa langsung buat karaokean nggak nih? Bisa, bisa banget, bisa banget. Pokoknya kalau mau karaokean, nah sekali lagi kalau misalnya mau karaokean, suaranya keluar itu harus ada outputnya. Kalau misalnya kamu cuma input doang, masukin outputnya nggak ada, ya kamu nyanyi kayak orang gila nanti. Nah, bisa juga karaokean sendiri juga bisa Bisa dengan banget. dengan cara ya tidak apa, nggak usah make output juga nggak apa-apa, tapi ya itu colokin itu. Ini apa namanya? Headphone, Headphone ya. ya sendiri. Jadi kalian karaokean sendiri sama diri Nah, kalian jadi gitu. kalian nyanyi, kalian dengerin sendiri gitu. Ya Ya itu. meskipun yang tetangga terganggu mungkin ya, tapi ya setidaknya happy gitu. Happy. Ya, happy itu low budget ya. Low Tapi budget. kalau pengen maksimal ya pakai output speaker tadi ya Iya namanya benar. karaokean harus ya normalnya seperti itu kan. Benar-benar. Sama satu lagi, mungkin untuk mic, masalah mic kalau bisa mic-nya itu ya kondenser, kalau enggak lebihin di atasnya biar enak gitu suaranya. Sama kalau bisa lagi kabelnya itu cari kabel yang apa ya, berkualitas lah kalau bisa. Nah, itu juga. Takutnya ini jujur aja udah ngetek 3 kali untuk masalah apa ya, Noise. teknisi ya, selalu ada noise di apa karena kabelnya Nah, itu. terganggu. Itu. Jadi mungkin penjelasan soal cara pemakaian dari Taiyun A4 ini sudah ya udah cukup lah ya. Cukup Maksudnya banget. udah lumayan jelas lah penjelasan dari pemakaiannya dari cara menghidupkan terus pairing Bluetooth dan lain-lain itu sudah dijelaskan semua oleh saudara Samsul. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar nanti Ya. pasti kita balas kok. Dan kalau teman-teman tertarik atau ingin melihat-lihat dari apa produk Taeyun A4 ini, link pembeliannya sudah kita cantumkan di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal cek sendiri aja. Dan kabar-kabarnya ini ada bundlingnya nih, Iya, benar banget. Kalau misalnya mengklik link. link, kok ini jadi nge-lag gini ya? Gimana? Mengklik link yang udah kami cantumin di deskripsi itu udah ada yang tersedia bundlingnya. Jadi harganya cuma 300 sekian. Itu udah dapat mic sekalian gitu. Mic, Iya. kabel XLR, kabel kecilnya juga udah dapat. Nah, jadi kayak kelengkapannya dapat Taeyun A4 ini sendiri, dapat mix dan dapat kabel XLR-nya. Iya, Jadi benar. udah siap pakai lah isinya Siap gitu, pakai siap banget. pakai. Tapi kalau misalnya mau tandem kayak kami, ya harus beli lagi dong. Iya. Micnya satu gitu. Beli mix sendiri atau nyopot dari masjid juga nggak apa-apa sih. Wah, jangan azab sih. Mending beli. Mending beli bakso Rohman Nah, dekat kampus. Sekalian mempromosikan ya. ya itulah. Jadi mungkin penjelasan dari mixer Taeyun A4 ini sudah cukup. Bagi kaum mendang-mending sih ini sudah lumayan ya masuk kriteria lah. Kriteria Masuk banget. kriteria lah daripada ya kan Iya, daripada beli-beli yang lumayan mahal gitu mungkin teman-teman belum ada budgetnya ya mending bisa dipertimbangkan Taeyun A4 ini selain harganya murah kualitasnya juga mantap. Iya, apalagi untuk kamu yang lagi merintis kan, kalau misalnya beli yang mahal, itu nggak ada dana, dan misalnya nggak menjual juga. Nah itu Video yang kamu buat atau apa gitu kan, jadinya sia-sia. Mending mending lagi. Cuma aku sarankan aja beli ini gitu. kau menang-mending nih Iya, ya kau karena kita berdua kau menang-mending ya kan. Iya. Nah, dompet tipis Nah, ya itu. makanya kita memutuskan membeli Taeyun A4 ini. Sesuaikan budget lah Nah intinya itu. gitu. Budget dan kegunaan balik lagi. Nah itu. Mungkin kalau kegunaan secara profesional sih ini udah nggak terlalu mengcover sih. Soalnya ya ini buat kebutuhan-kebutuhan casual aja atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang emang belum seberat itu, belum seprofesional itu. Jadi masih kebutuhan-kebutuhan yang ringan lah. Misal seperti karaoke, kita rekam-rekam iseng kayak gini atau konten-konten yang emang
nggak terlalu butuh spesifikasi yang tinggi, itu masih worth it banget sih. Iya, iya, benar. Kalau kamu misalnya berekspektasi tinggi kayak aku mau buat kayak Om Deddy, walah, Waduh, saranin sih jangan pakai ini ya gitu. Om Deddy tuh kabarnya pakai apa nih? Make mixer yang lebih mahal. Bukan mixer yang aduh, aku mau ngelawak tapi takutnya gimana-gimana. Ya, itulah pokoknya. Ya itulah. Ya, mungkin cukup review Taeyun A4 ini dari kita berdua. Mungkin ini sebagai apa ya namanya? Sebagai pertimbangan lah untuk kalian yang ingin membeli atau untuk kalian sedang mencari review-review dari Taeyun A4 ini. Mungkin video dari kita ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Iya, benar. Sekali lagi, beli apa yang kamu butuhkan. Jangan butuh apa yang kamu beli. Bener gak sih? Itu motivasi bukan? Bukan sih, itu asal jiplak kayak gitu, asal ngomong. Ya pokoknya beli apa yang kamu butuhkan lah gitu. Bukan apa yang kalian mau. Nah, benar. Jangan menuruti gengsi. Anjay, benar. Fungsi nomor 1. Benar. Udah cukup. Ini bukan channel motivasi ya. Ini channel review dan keisengan kita yang lainnya. Iya. Jadi stay tune di Power Fonger. Dan bakalan template ini ya, template reviewnya seperti ini gitu. Jadi kita ingin mencoba suasana baru, melawan mainstream yang ada di YouTube gitu. Iyoi. Di YouTube itu sekarang review-review tuh hanya dilakukan oleh mungkin satu orang atau lebih ya, tapi kan biasanya yang bicara tuh kebanyakan cuma satu orang, dan itu tuh menurut kami kaku ya. Kaku banget. Kaku, tidak ada obrolan di situ, tidak ada keasikan di situ. Waduh. Jadi si paling asik nih pasti. kaku gitu. Jadi ya seperti itu, kita ingin break the rules gitu, melawan mainstream semuanya. Kita membuat model baru atau kebiasaan, bukan kebiasaan ya, model baru lah, model baru untuk mereview barang gitu. Yoi. Jadi mungkin bisa menarik di kalian semua ya, makanya itu ikuti terus Power Fonger. Ikutin terus. Jadi mungkin sekian dari kami. Kalau misalnya ada salah kata ya kita mohon maaf. Dan misalnya teman-teman masih ada keraguan di hatinya dan bertanya-tanya ini harus gimana, langsung drop your comment di kolom komentar. Pasti nanti kita balas kalau sempat. Yoi. Dan itu aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yoi. Jika video ini membantu. Kalau tidak membantu ya sudah. Jangan dihujat. Ayolah. Mau apa lagi? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi ke kalian semua. Ya udahlah, itu aja lah ya. Itu aja. Nanti takutnya kepanjangan juga males mereka. Ya udah, itu aja dari Power Fonger. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.